Sekarang kita masuk pada beberapa contoh makanan atau sesuatu yang lugas diharamkan dalam Al-Quran. Yang lugas artinya letterlock lah begitu ya. Ini langsung disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini kita sampel aja, artinya nggak semua ayat yang kita bahas. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan. Lihat kalimatnya, diharamkan. Ini nggak ada takwil lain, nggak ada tafsir lain. Oh ini maksudnya haram dikit kali. Enggak, udah haram ya haram udah. Ya Allah tegas, diharamkan untukmu bangkai, wadam, darah. Maka darah sedikit atau banyak, mau darah orang atau darah hewan, dia nggak boleh ketelen sama kita. Ada orang kebiasaan luka dikit di jempol kakinya atau di jari jemarinya, langsung refleks diapain? Diisep. Ya, syukur kalau dia langsung lepehin, dia buang. Ini diterusin. Wah, gurih juga kata dia. Ya. Nah, jemaah sekalian, walaupun sedikit masuk kategori ini. Diharamkan bagi kamu untuk mengkonsumsi bangkai, darah, ya, walahmul khinzir, dan daging babi. Ini juga mesti kita tegaskan, walaupun ayatnya berbunyi daging babi, maksudnya adalah ya babi keseluruhan, bukan hanya daging. Karena ada orang yang memaknai, wah berarti lemak babi boleh nih, karena yang diharamkan adalah lahm, daging. Berarti lama-lama jeroan, kikil boleh. Nah jemaah sekalian, disebut daging tanpa disebut khinzir, langsung babi satu ekor gitu, disebut daging. Ini kata Imam Syafi'i itu untuk mewakili semua. Sama kalau dalam konteks bahasa Indonesia, Pak Haji, ya Allah lama banget nggak ngeliat batang hidungnya. Kan bukan batang hidung doang maksudnya, tapi maksudnya adalah semuanya. Ya, tinggal di mana? Saya tinggal satu atap dengan keluarga saya. Bukan berarti rumah saya atap doang, ada yang lain. Sama. Ketika disebut lahmul khinzir, maksudnya adalah ya khinzir itu sendiri, sehingga dia berlaku untuk keseluruhan ya anggota badan khinzir. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan juga diharamkan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Disembelih tujuannya untuk tumbal, ya biar gedung kuat. Kan ada tuh sebagian orang masih percaya kayak begitu, sampai sekarang pun masih. Jembatan biar kuat, ya apa namanya, kerbau dipotong, kepalanya ditanam buat fondasi. Harusnya kan fondasi beton, ya ini kepala kebo, ya. Nah yang kayak begini jamaah sekalian, itu hewan dilarang untuk dimakan, karena ini hewan dipotong, disembelih ya atas nama dan atas keinginan nawaitu untuk selain Allah. Hewan yang tercekik, al-munkhaniqah, tercekik. Kambing talinya kebangetan pendek, dia mau makan kagak nyampe, kecekek sendiri mati. Ya. Wal mauqudhah, yang terpukul atau yang sengaja emang dipukul, karena ada sebagian orang mematikan hewan itu dengan cara dipukul, kecuali ikan lain. Ya, seperti misalnya ya mematikan ayam dipukul, bukan cara kita ini. Wal mutaraddiyah, kemudian yang terjatuh. Wan natihah, yang tertanduk, seperti yang diadu lalu mati, ayam diadu kena jalunya lalu mati. Wa ma akalas sabu, atau hewan yang diterkam oleh hewan buas kemudian dia mati. Illa madzakaitum, kecuali kalau hewan-hewan tadi sempat kalian sembelih sebelum matinya. Ada ayam ketabrak, langsung apa namanya, ya sekarat lah gitu. Kita ada di situ, langsung ngomong ke security atau itu langsung potong aja. Wah saya nggak tahu apa punya siapa, demi jadi halal lah. Masalah punya siapa belakangan ntar kita cari. Kita selamatkan kehalalannya dulu, misalnya gitu. Langsung disembelih Bismillah misalnya. Itu. Jadi kalau sempat kita sembelih dengan cara kita, maka yang seperti itu menjadi halal. Maka Allah katakan illa, kecuali madzakaitum, yang sempat kalian sembelih. Kemudian wa madzubiha 'alan nusuk, atau hewan-hewan yang disembelih untuk al-ansab. Apa ansab? Yaitu sesajen.
Ansab itu kata Imam Ibnu Katsir, bebatuan yang biasa dipakai untuk ditaruh kepala hewan sembelihan masa Arab jahiliyah untuk para dewa mereka. Ya, sesajian nenek moyang atau para dewa mereka itu al-ansab, jamaknya ansab, tunggalnya an-nusub. Ya, di kita ya juga ada di Indonesia ya istilahnya tadi sesajen. Kalau di sana namanya al-ansab. Wa antas taksimu bil azlam, atau mengundi nasib, dzalikum fis, itu semua kefasikan. Azlam itu gimana? Azlam itu begini. Yaitu ini kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jadi orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan kalau mau kemana-mana atau memutuskan apa, itu bukan hal-hal yang sifatnya rasional, tapi dengan azlam. Panah dua buah, satu panah bertuliskan la taf'al, jangan lakukan, satu panah bertuliskan if'al, lakukan. Ditaruh di kotak, kemudian mereka pun ambil secara sembarang, nggak ngelihat apa yang keambil, if'al, lakukanlah. Maka itulah keputusannya. Contoh, pengen pergi, pengen safar, pas ngelihat mendung, aduh jadi nggak ya berangkat. Pertimbangannya bukan hal yang sifatnya rasional tadi, tapi dari situ keambil yang mana nih, lakukanlah, wah berangkat berarti. Mau ngawinin anak, sama, jadi nggak nih nikahin anak bulan ini. Keputusannya bukan rapat keluarga atau sama anaknya, tapi dari situ apa yang keambil itu azlam. Ini semua ya diharamkan karena bagian dari kimar, mengundi nasib atau perjudian. Baik jamaah sekalian, jadi kalau kita simpulkan ini ya di sini ada 7 hal yang diharamkan langsung dalam satu ayat. Ya semua bangkai ya kecuali yang matinya seperti ikan dan belalang, ini pengecualian. Kemudian darah, lalu babi, kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian hewan yang matinya tercekik dan lain-lain tadi kecuali yang sempat kita sembelih, kemudian sembelihan untuk berhala, sesajen, tumbal dan semisalnya, lalu hasil dari mengundi nasib. Baik, mengundi nasib modelnya banyak kok. Kalau zaman dulu kan seperti yang tadi diceritakannya masalah panah tadi, termasuk diantaranya adalah kenapa MUI, Majelis Ulama Indonesia, khususnya di DSN, Dewan Syariah Nasional, mereka mengharamkan orang yang beli, mohon maaf, saham ya di Bursa Efek misalnya, tujuannya bukan untuk bener-bener nanam saham, tapi seperti orang sedang yang berspekulasi lagi main judi begini, dia beli saham ketika harganya jatuh, ya begitu dia lihat lalu lintasnya, saham yang dia beli lagi naik nih sore harinya, ya langsung dia jual. Dia beli harga sekian lembar seharga 100 juta, siangan udah naik menjadi anggaplah 125 juta, langsung dia jual lagi. Ini nggak lagi bener-bener nanam saham ini, tapi memang sedang berjudi mengundi nasib. Ini yang terlarang. Ya ini nggak boleh. Ini udah ada fatwanya dari MUI kita, karena dia masuk kategori al-azlam. Baik. Kemudian ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, khamr. Khamr artinya penutup. Maka dalam bahasa Arab yang namanya penutup wajah, niqab, cadar, itu juga bermakna khumur atau khimar. Bukan himar ya. Kalau himar pakai ha, keledai. Pakai kha. Khamr dia penutup. Penutup apa? Penutup akal. Karena orang kalau lagi mabok akal tertutup, nggak sadar. Wal maisir, judi. Wal ansab, yang tadi tuh sesajen. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, semuanya adalah kotor dan perbuatan setan. Para ahli tafsir berbeda pandangan makna rijsun. Ibnu Abbas mengatakan rijsun itu artinya rijzun, azab. Semuanya adalah azab. An-Naisaburi mengatakan rijsun artinya najasun, najis. Sehingga benda-benda yang ada dalam ayat ini, 4 itu, apa tadi? Minuman keras, judi, sesajian, dan mengasih itu secara zat di mata mereka ini najis disentuh. Itulah kenapa ada yang mengatakan alkohol itu najis, itu dikiaskan dengan khamr yang najis. Itu dari situ. Ya. Ada pula yang mengatakan rijsun itu bukannya najis, bukannya azab,
tapi sesuai makna leksikal. Leksikal itu makna kamus. Rijisun itu apa? Kotor. Ya udah kotor. Kotor belum tentu najis. Itu emang kotor tapi belum tentu najis. Nah, bagi mereka, kalaupun ini dikatakan najis, ini bukan najis secara fisik, tapi najis perbuatannya. Seperti orang main judi. Yang najis perbuatan main judinya. Yang najis adalah memanfaatkan hasil judinya. Tapi uang judinya yang bentuknya kertas dan logam, dia tetap suci. Karena kertas itu suci, logam juga suci. Sebab kalau itu dibilang najis secara benda, ntar begitu polisi ngerebek, nggak boleh megang dia. Ayo kumpulin nih, sita barang buktinya. Pak, jangan dipegang, najis. Loh, pakai apa megangnya? Ya, pakai sumpit, jauhan dikit. Misalnya, atau sarung tangan. Jadi dia secara fisiknya suci, karena kertas memang benda suci, logam juga benda suci. Yang najis apanya? Perbuatan main judinya. Khamr pun, kata kelompok yang ketiga, dia suci. Yang suci itu, yang najis itu bukan bendanya di saat dipegang, tapi aktivitas minumnya atau maboknya, itu yang najis. Dari mana mereka dalilnya? Yaitu dari sebab musabab ayat ini turun, atau setelah ayat ini turun. Jadi setelah ayat ini turun, para sahabat Nabi di Madinah itu langsung numpahin khamr. Drum-drumnya, botol-botolnya ditumpah-tumpahin. Sehingga diceritakan Madinah itu banjir khamr. Kalau disebut banjir berarti cipratannya kena nggak kira-kira? Kena. Nah, dari situ kata kelompok yang ketiga bahwa itu maknanya bukan najis tapi sekedar kotor. Najis dan kotor dalam Islam berbeda. Kotor belum tentu najis. Najis udah pasti kotor. Baik jemaah sekalian, ya ini tentang keharaman 4 hal ini. Kita bedakan dan pisahkan antara haram dan najis. Haram belum tentu najis. Saya ulangi, haram belum tentu najis. Najis udah pasti haram. Apa haram belum tentu najis? Contoh seperti manusia. Makan manusia haram? Haram. Megang manusia najis? Enggak. Enggak kan? Ya, saya megang anak saya, gendong anak saya, gendong istri saya kalau kuat, ya. Najis enggak? Enggak. Haram enggak dimakan? Haram. Nah, kayak gitu maksudnya. Haram belum tentu najis. Makan kucing. Haram? Haram. Ngelus-ngelus kucing? Najis? Enggak. Oh, Rasul aja gendong kucing kok. Ya, Abu Hurairah disebut Abu Hurairah gara-gara dia memelihara kucing. Al-Hirrah, kucingnya kecil, disebut Hurairah. Kebalikannya, yang najis udah pasti haram. Ketika, mohon maaf, babi dikatakan najis, maka dia haram makannya. Mohon maaf, kotoran najis haram dimakan. Gitu. Dan semisalnya. Ya. Baik. Ayat yang lainnya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia di sini maksudnya Rasulullah menjelaskan tentang keharaman yang khaba'ith, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ini sepakat semua ulama, apapun yang disebut dengan khaba'ith itu haram. Yang mereka beda pendapat bukan keburukannya, tapi batasan kapankah sebuah benda atau zat atau apapun dikatakan khaba'ith. Mereka sepakat khaba'ith itu haram, tapi mereka berbeda pandangan standar kapankah sesuatu dikatakan khaba'ith, menjijikan atau kotor itu. Karena kadang menjijikan itu sesuatu yang sifatnya relatif. Pagi-pagi lagi nyapu ada bekicot nempel di teralis rumah kita atau di kusen. Sebagian orang ada yang jijik nggak? Geli ngeliatnya. Ya, kita pun juga ngosek-ngoseknya nggak pakai tangan, pakai sapu kadang. Cacing lewat di depan, sebagian orang jijik. Tapi sebagian orang lain enggak. Buat peternak cacing, peternak bekicot, ngeliat bekicot enggak jijik, obyekan, begitu kata mereka. Bisa dijual. Nah, itulah yang akhirnya membuat bahwa batasan khaba'ith itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan khaba'ith itu standarnya adalah menurut kebiasaan orang Arab. Apa-apa yang menjijikkan bagi orang Arab, itulah yang dimaksud dengan ayat ini, karena ayat ini berbahasa Arab.
Namun pendapat ini nggak disetujui para ulama, atau banyak ulama nggak setuju. Kenapa? Karena masalah kebendaan hewan dan seterusnya, apa-apa yang ada di Arab itu adalah sampel saja. Orang-orang Arab nggak pernah lihat apa-apa yang di luar Arab tentang benda-benda atau hewan atau apapun yang dianggap khaba'ith. Maka nggak cukup standarnya standar orang-orang Arab. Ada yang mengatakan standarnya adalah apapun yang masuk ke dalam jiwa manusia, pikiran kita udah nggak enak, maka dia masuk kategori khaba'ith. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, kita lihat di sini, wa yara al khaba'ith lafzan amman fil muharramat bi syar'i fil mutaqaddarat. Ya, kata mereka bahwa istilah khaba'ith itu lafaz yang umum untuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Sehingga otomatis apa-apa yang diharamkan udah pasti khaba'ith. Gitu aja. Yang diharamkan udah pasti khaba'ith. Contoh, fayuharrimul aqarib, maka diharamkan al-aqarib, kalajengking. Wal khonafis, ya kumbang. Wal wazag, al-wazagu artinya cicak. Ya, atau keluarganya cicak dah. Ada siapa aja tuh? Ada tokek, kadal, apalagi bunglon, itu dah ya, sepupu-sepupunya, ipar-iparnya saya begitu dah pokoknya tuh ya, yang mirip-mirip. Wa majra hazal majra, dan yang semisal itu, maka ini diharamkan karena semua hewan khaba'ith. Namun sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ada sebuah mazhab yang sangat, ini istilah kita ya liberal, walaupun istilah paling pas mungkin terlalu luas lah, yaitu mazhab Imam Malik. Saking luasnya mereka menganggap ini yang kita sebut tadi itu nggak ada yang haram bagi mereka, dan mereka pun membolehkan makan buaya. Dalam mazhabnya Imam Malik, buaya tidak haram ya. Jadi kalau ada laki-laki yang makan buaya, buaya makan buaya. Baik. Beberapa contoh yang terlarang dalam sunnah. Nanti untuk masalah yang Imam Malik tadi, mazhab Imam Malik nanti akan ada bagiannya secara khusus ya. Tadi udah kita lewati beberapa ayat dalam Al-Quran yang membicarakan secara lugas tentang yang Allah haramkan. Sekarang kita masuk dalam hadis. Ya, kita lihat yang bawah dulu sebelum yang atas. Yang bawah itu lebih umum. Innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihim thamanahu. Ketika Allah haramkan sebuah kaum untuk makan sesuatu, maka kata Nabi, Allah haramkan pula jual belinya. Ketika haram mengkonsumsi sesuatu, maka itu sesuatu dijual beli juga haram. Maka dari sini logikanya ya, dari sini kucing kan haram dimakan, kan gitu ya. Kalau gitu jual belinya gimana dong? Nggak boleh, ntar kita lihat. Ya, ada pembahasannya nanti masalah jual beli kucing ya. Tapi kalau kita ngelihat paradigma yang tadi ya, dari hadis ini yang Allah haramkan untuk dimakan, maka jual belinya haram juga. Kalau jual beli babi jelas deh ya, anjing iya dah kan gitu. Tapi kucing gimana ya? Masalahnya nggak sedikit keluarga muslim yang hobi miara kucing, bahkan ngetren sekarang. Ngetren nih ya. Apakah lantas masuk hadis ini, ataukah mungkin ada hadis lain pengecualian khususan buat kucing? Nggak apa-apa. Kita lihat. Baik, kita lihat yang hadis yang atas. Ini lebih spesifik. Innallaha jalla thana'uhu, Allah yang maha tinggi dan maha terpuji, harramal khamra, mengharamkan minuman keras, wa thamanaha, dan jual belinya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam terproduksinya minuman keras, dia masuk di sini. Masuk kategori ayat la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling memfasilitasi, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan kejahatan. Contohnya memproduksi minuman keras. Yang bikin, yang distribusi, yang jual, yang nuangin, yang minum tentunya. Ini ada orang bea cukai nggak di sini? Ya.
Ya, pokoknya siapapun yang terlibat lah begitu. Nah, iya, yang memberikan stempel gitu Bu ya. Kemudian wa haramal maitata wa samanaha, ketika Allah haramkan bangkai, jual beli bangkai, Allah haramkan bangkai, maka haram pula jual beli bangkai. Ya, tentu ini konteksnya selain ikan dan belalang tadi. Kalau ayam gimana? Ayam yang dipotong secara syar'i bukan bangkai. Bangkai itu kan yang disebut tadi, yang dipotong, yang matinya secara tidak syar'i. Wa haramal khinzir wa samanahu, Allah haramkan babi dan juga Allah haramkan jual belinya. Nah jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kadang yang saya pikirkan adalah ini khusus untuk para pejabat muslim, kepala daerah lah anggap. Misal dia tinggal di sebuah daerah yang muslim minoritas, tapi karena dia bagus, dia pun terpilih, dipercaya oleh banyak orang. Dan ketika seseorang sudah menjadi kepala daerah, dia bukan milik satu golongan saja, dia milik semua warganya. Datang peternak ayam, minta izin, diizinkan. Begitu datang peternak babi, Pak, saya peternak babi di daerah saya, saya minta surat izinnya. Ini kepala daerah muslim. Kalau dia ngaji juga dan baca hadis ini, kan puyeng juga dia. Mau gimana ya? Kalau saya izinkan, saya khawatir saya ikut yang berkolaborasi dalam keharaman ini. Dan kalau dia bilang, oh maaf Pak, haram, kata dia, haram kata Bapak, kata agama saya emang enggak. Kalau si kepala daerah ini kekeh, nggak boleh, dia akan mengatakan, berarti Bapak bukan kepala daerah kami, Bapak adalah kepala daerah buat agama seperti Bapak saja. Kan gitu ya. Nah inilah yang saya katakan tadi, ini perlu ada semacam ijtihad dari para ulama saat ini, memberikan solusi ketika kepala daerah muslim yang galau dalam kondisi kayak begitu. Karena nggak ringan ternyata untuk menjadi kepala daerah yang menghadapi situasi kayak gitu. Kalau kita orang biasa, kita bisa sikap tegas, tapi untuk kepala daerah susah, karena dia harus menjaga keseimbangan kesemuanya itu. Ya, apakah bisa dia menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah berpendapat untuk daerah minoritas muslim dan kaum muslimin susah mencari kerja, mencari nafkah, kecuali untuk bidang-bidang yang Allah haramkan, tapi emang itu yang ada. Seperti misalnya di situ terjadi apa tadi, peternakan babi, kemudian pabrik minuman keras. Sementara nggak ada kerjaan yang yang tersedia bagi dia kecuali itu yang halal, nggak ada. Nah dalam fatwa Imam Abu Hanifah, ya dalam konteks saat itu dia tidak ada masalah untuk kerja di situ, yang penting tidak ikut minum, tidak ikut tadi ya minum ikut mau enggak, dia hanya ya mungkin bagian OB-nya di situ, mungkin bagian cleaning service-nya di situ. Ini fatwa Abu Hanifah. Apakah bisa fatwa Abu Hanifah dipakai dalam konteks tadi? Maka saya katakan tadi, ini butuh pemikiran baru, istihad baru dan berani dari para ulama zaman sekarang. Wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, ini yang ngomongin kucing nih. Ya kita lihat hadisnya. Sa'altu Jabiran, kata Abu Zubair, saya bertanya kepada Jabir, an thamanil qalbi wasinaur, tentang hasil jual beli anjing dan hasil jual beli sinaur, kucing. Dia menjawab, zajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, Rasul melarang hal itu. Rasul melarang hasil jual beli anjing dan kucing. Taib jemaah sekalian, bagaimana penjelasan para ulama? Ini sebelum saya bacakan hadis yang kedua, kita lihat dulu penjelasan para ulama di sini. Ini yang ini nih, paragraf terakhir. Saya bacakan aja. Ya, ini saya ringkas dari kitab Imam Nawawi. Adapun jual beli kucing, kata Imam Nawawi, semua mazhab ulama mengatakan boleh. Loh, kan hadisnya melarang. Ya, itu hadis maknanya bukan larangan secara syar'i, tapi larangan secara etika. Ya, boleh dan sah jika memang bermanfaat, kalau emang punya manfaat. Adapun hadis larangan tersebut bermakna jika tidak bermanfaat, dan larangan tanzih, larangan kepantasan, bukan bermakna haram.
Sebagian ulama tetap mengatakan haram seperti Abu Hurairah, Tawus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid. Namun jumhur alias mayoritas bahkan seluruh mazhab mengatakan jual beli kucing itu dia dibolehkan. Adapun hadis tadi bukan bermakna larangan secara syar'i untuk yang kucing. Adapun masalah jual beli anjing disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Untuk kucing satu-satunya hadis yang sahih tentang larangan jual beli kucing hanya ini yang tadi kita baca. Di hadis yang lain tidak ada yang sahih. Sehingga itulah membuat mayoritas ulama mengatakan bolehnya jual beli kucing. Ya, karena dia ada hadis khusus. Ya, sehingga kaidah yang tadi yang haram dimakan maka haram pula jual belinya, itu untuk kucing agak berbeda konteksnya. Nah, kenapa para ulama mengatakan tetap sebaiknya enggak? Ya, karena kucing itu hewan yang gampang didapat, ngapain pakai jual beli segala gitu kata mereka. Ya, nah, yang cakep mungkin jarang yang cakep. Kucing dapur yang banyak sama kucing garong. Ya, tapi kembali ke tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, Rasul melarang an thamanil kalbi. Ini yang saya bilang tadi, ada dalil lain kalau untuk masalah jual beli anjing. Wa mahril bagi, hasil penghasil upah hasil penghasilan dari kayak pelacuran begitu. Wal hulwanil kahin, dan juga upah untuk perdukunan. Nah, jemaah sekalian, a'azzanallahu iyyakum, maka termasuk ketika PAD, penghasilan asli daerah, yang memungut dari hasil pajak lokalisasi, entah perjudian, entah pelacuran dan semisal itu hakikatnya juga terlarang. Kalau kemudian itu dipakai untuk pembangunan, bikin ini, bikin itu, jalanan, gedung, saya memandang kalau seandainya ada jalanan cepat rusak segala macam, sesekali kita berpikir apakah ini karena nggak berkah dari hasilnya. Seringkali kita menganggap ketika jalanan rusak, oh ini rasio semen dan pasir atau betonnya nggak beres nih. Oke, bisa jadi emang, betul bisa jadi. Tapi kenapa kita sesekali berpikir apakah saking penghasilannya itu berasal dari uang yang Allah nggak sukai ini, sehingga cepat rusak jadinya, begitu. Ya, baik jemaah sekalian, a'azzanallahu iyyakum, ini tentang masalah jual beli benda-benda tadi. Kemudian kita lanjut. Lalu hadis-hadis tadi dikomentari oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Dia mengatakan wa jami'ul ulama, seluruh para ulama, ala tahrimi bai'id dam, mereka sepakat keharaman jual beli darah. Lalu bagaimana dengan PMI? Apakah jual beli darah mereka? Bukan. Mereka jual beli jasa dari transfusinya. Mereka bukan jual beli darahnya, tapi jual beli jasa transfusi. Iya, kantungnya, apalagi penyimpanannya, ada jasa. Karena nyedot darah itu pakai ilmu, nggak mungkin asal tusuk, asal tarik, ada ilmunya. Kita lihat air yang kita minum, yang di botol ini, kan termasuk yang dilarang jual beli. Air itu dilarang dijual belikan sebenarnya. Tapi kenapa di negeri-negeri muslim juga dijual beli? Di Saudi pun dijual belikan. Karena yang dijual belikan bukan airnya hakikatnya, tapi jasa, tenaga, transportasinya, alat-alatnya, belum kalau mereka laut, mereka kan laut itu, yang diubah jadi tawar, itu semua butuh biaya. Nah, untuk mengganti itu semua, nggak ada masalah. Maka darah pun juga demikian. Maka PMI tadi nggak masuk kategori hadis ini, atau keterangan ini, karena dia bukan lagi jual beli darahnya. Baik. Wal khamri, jual beli khamr. Wa fi dzalika aidan dalilun ala tahrimi bai'il azirat. Dan juga ini menjadi dalil haramnya jual beli azirat. Azirat itu, mohon maaf, kehormatan atau wanita kayak begitu. Wasairi najasat, jual beli apapun yang sifatnya najis. Sehingga mohon maaf, pupuk kandang kalau berasal dari hewan, yang mana hewan itu nggak boleh dimakan dagingnya, yang kotorannya najis, maka itu pupuk kandang nggak boleh kita pakai dan nggak boleh juga kita jual belikan, karena masuk kategori jual beli hal yang najis. Petani sayur lagi nyiramin pupuk apaan tuh Pak? Iya tadi pupuk dari peternakan babi. Waduh, melipir kita, jangan dah, jual belinya juga nggak boleh. Tapi kalau untuk dari pupuk kandang adalah ayam, karena ayam hewan yang bisa dimakan, yang mana jumhur ulama mengatakan kotoran yang hewan bisa dimakan,
dagingnya, maka kotorannya adalah suci. Kecuali mazhab Syafi'i yang sangat keras mengatakan semua kotoran hewan najis. Mau hewan yang bisa dimakan kek, atau hewan yang enggak bisa dimakan, dalam mazhab Syafi'i itu najis. Karena kotoran tetap kotor, khaba'ith. Sementara yang lain mengatakan enggak. Untuk hewan yang bisa dimakan, pernah lihat nggak? Kita lihat ada ikan di akuarium kemudian keluar kotorannya, atau kadang di kolam besar ada ikan, tapi orang wudhu tetap di situ juga. Karena kotoran hewan yang bisa dimakan, dari fikih 4 mazhab 3 mengatakan tetap suci. Apa alasan mereka? Mereka punya dalil dari zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram di masa Rasul itu kotoran burung ya nempel sampai sekarang pun juga masih. Ya, di zaman Rasul sudah terjadi. Dan para sahabat nggak ada yang apa istilahnya repot-repot langsung nyiramin, bersihin, didiemin oleh mereka. Nah, dari situlah kemudian jumhur mengatakan alias mayoritas bahwa untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, kotorannya itu tidak najis. Nah, sehingga kembali ke sini, untuk pupuk kandang jika berasal dari kotoran yang bisa hewannya bisa dimakan, dia nggak ada masalah. Tapi ketika hewan itu hewan yang nggak bisa dimakan sehingga kotorannya najis, maka dia masuk kategori ini. Wa ma la yahillu akluh, dan hewan-hewan yang nggak bisa dimakan ini pun juga semua dilarang untuk dijual belikan. Walaupun tetap ada pengecualian. Apa saja? Kita lihat. Maka ketika diharamkan babi, bangkai, khomer, darah dan lainnya, maka haram pula jual belinya. Begitu pula ketika diharamkan perzinahan, patung, lukisan makhluk hidup, patung dan lukisan makhluk hidup, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna asyaddan nasi yaumal qiyamati adzaban al-musawwir. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pematung atau pelukis. Pematung dan pelukis yang bagaimana? Ibnu Abbas menjelaskan, yaitu pematung dan pelukis makhluk hidup, orang dan hewan. Itu pun yang bagaimana? Yang full body, dari ujung sampai kaki. Adapun kalau setengah-setengah kayak model manekin, itu maafu anhu, dimaafkan, itu dibolehkan. Dari mana dalilnya? Hadis yang lain, yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam lagi sholat, di hadapan dia ada tirai, hordeng lah gitu, ada gambar burung. Setelah selesai sholat, Rasul bertanya, ini punya siapa? Ya, ini punya saya, kata Aisyah. Maka Rasul mengatakan, amiti kiramak, copotin ini tirai, tiraimu copotin. Maka dicopotin oleh Aisyah, tapi oleh Aisyah enggak dibuang, enggak dibakar, diapain? Disobek bagi 2 sehingga itu burung gambarnya terbelah, enggak dibuang, enggak dibakar, tetap ada di rumah Nabi. Diapain? Dijadiin sarung bantal, yang satunya dijadiin alas. Dari sini kata Imam Ibnu Hajar, gambar, lukisan atau patung makhluk bernyawa yang tidak sempurna, yang setengah badan misalnya, ya itu enggak termasuk terlarang berdasarkan hadis tadi. Nah gitu. Emotikon termasuk, apalagi emotikon jempol doang, karena nggak ada orang makhluk yang dikatakan hidup hanya jempolnya doang. Ya, apa sih rahasia dari larangan atau hikmah larangan terhadap hewan-hewan makhluk bernyawa ini? Yaitu mereka yudohi'unallah, mereka ingin merampas hak Allah dalam kemampuan mencipta, menyamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil lukisan mereka itu, baik hewannya atau manusianya, mereka akan berkata pada hari akhirat nanti, uhyu ma sana'tum, hidupkan apa-apa yang dulu pernah engkau ciptakan. Begitu kata mereka di akhirat nanti. Tapi kalau untuk lukisan atau gambar abstrak, dedaunan, bebatuan, kubus dan seterusnya, ini bukan pembahasan kita, itu sama sekali nggak ada masalah. Ya. Atau yang sudah nggak jelas, sudah kusam. Kita punya batik, ada gambar orangnya, tapi udah lama, udah kusam gitu, nggak kelihatan banget. Dalam hadis Sahih Muslim ini nggak ada masalah, karena nggak lagi dikatakan mirip sebagaimana makhluk bernyawa. Baik, kembali ke tadi, patung lukisan makhluk bernyawa secara utuh, ya, ketika itu terlarang, maka terlarang juga untuk jual belinya.
aduh gimana ya, saya udah pernah punya tuh dulu waktu saya belum belajar. Kalau kita udah punya dulu ya simpen aja udah, simpen jangan dipajang. Ya, atau kalau buat bapak ibu yang punya profesi sebagai tukang akupuntur, nggak hafal dengan semua titik, dan di rumahnya ada patungnya, titik anu, ya, karena saya pernah itu ada seorang tukang akupuntur, dia kaget, ya, ketika dia mengetahui ada hadis seperti itu. Saya katakan ke dia untuk menghindarinya, sementara kita juga butuh terhadap itu, karena kita nggak hafal semua titik, ya, nggak usah dibuang, ditutup aja, supaya nggak kelihatan sebagai sebuah makhluk. Tutup aja. Sebagaimana hadis dikatakan, copotin kepalanya supaya itu patung nggak kelihatan seperti makhluk, maka copotin kepalanya. Itu dalam hadis dikatakan demikian. Kalau ini tutup, ya, supaya juga nggak kelihatan. Yang suatu saat dia kalau butuh tinggal dia buka lagi. Baik, kemudian nyanyian yang cabul-cabul, yang kotor-kotor, perdukunan, jual beli anjing, maka haram pula penghasilannya. Sedangkan untuk yang ada hajat dan masalah seperti jual beli alkohol untuk kepentingan medis, alkohol diminum haram memang, tapi untuk kepentingan medis mau nggak mau kita harus beli, ya. Kemudian manfaat lain, ya, baik, ini tentang pengecualian beberapa seperti untuk jual beli alkohol buat kepentingan bukan buat dimakan, termasuk juga, mohon maaf, kodok, katak. Kodok dan katak itu termasuk kategori yang haram menurut mayoritas ulama, kecuali Maliki tadi yang dia agak longgar. Nah, tapi nggak semua orang jual beli kodok untuk dimakan. Ada yang buat pancingan untuk makanan ternak, bukan buat dia yang makan. Nah, apakah ini termasuk kategori yang pengecualian tadi? Kalau untuk memancing itu bukan untuk yang lain. Ya, yang jelas ini memang daerah yang remang-remang, daerah yang apa istilahnya, syubhat. Ya. Hah? Iya. Dia haram karena faktor membunuh. Ini maksudnya ketika dia jual belinya. Karena ada ketika dibelikan masih hidup. Kalau udah dibunuh kan jelas haram ya. Ketika jual belinya masih hidup. Gitu maksudnya. Nanti ada hadisnya secara khusus larangan membunuh katak. Baik, kemudian masuk ke hadis yang lain dari Ubadah bin Samit yang tadi kita bahas. Nih hadis la dorora wala dirar, jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Imam Ibnu Arabi mengatakan, qala ulama'una qad yadkhulu fi hadzal hadis wujuhun min ad-darar. Para ulama kita mengatakan ini hadis menunjukkan larangan semua model, semua macam yang namanya bahaya, celaka dan kerusakan. Ini saya jadi ingat terakhir saya kemari waktu ada yang nanya, "Saat rokok haram nggak?" Ingat nggak, Bapak? Waktu kita ngobrol di depan tuh, ya. Apapun yang doror, membawa bahaya, maka makanan, minuman, aktivitas apapun yang membawa celaka dan bahaya kepada diri sendiri, seperti narkotika, ganja, rokok, makanan, minuman yang kadaluarsa, obat kadaluarsa, maka dia masuk kategori doror. Ada seorang ulama yang wafat 2 pekan lalu, Syekh Yusuf Qaradawi, dia mengatakan rokok itu ada 3 doror. Seandainya 1 doror saja, itu udah cukup untuk mengatakan haram, apalagi 3 doror. Apa 3 doror? Pertama, doror nafsi, bahaya jiwa. Apa bahaya jiwa? Kecanduan. Ada orang yang bisa beli rokok, tapi nggak bisa bayar TPA buat anak-anaknya ngaji. TPA lu, duit mulu. Wah, bapak pelit nih, ini beli rokok sana. Lah, beli rokok ada duitnya. Bayar TPA nggak ada. Dia rela untuk itu, karena udah kecanduan. Doror nafsi, doror jiwa. Ya, walaupun nggak semua orang kayak gitu. Ya. Yang kedua, doror mali, doror pada harta. Apa itu? Pemborosan. Oh, dia konglomerat kaya, walaupun kekayaannya luar biasa, tetap itu masuk kategori pemborosan. Sebagaimana ketika Rasul ditanya, "Wahai Rasul, emang ada pemborosan kalau wudhu di sungai? Kan sungai kan airnya banyak banget." Nabi bilang, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena memanfaatkan di luar yang kita butuhkan, itu pemborosan. Yang ketiga, doror jasadi, bahaya fisik, yaitu penyakitnya. Namun mohon maaf, memang kadang orang kalau udah kecanduan rokok itu agak sulit untuk melepaskan ya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pejabat lah di Departemen Agama, dia sangat kuat merokoknya. Dia ngomong begini ke saya, rokok itu orang yang nggak ngerokok
orang yang ngerokok itu penyakitnya cuma satu, paru-paru kata dia. Tapi orang yang nggak ngerokok penyakitnya banyak, rupa-rupa, begitu kata dia. Jadi mereka punya alasan. Kemudian, kadang larangan dan bahaya itu spesifik pada orang tertentu tapi nggak pada orang lain. Apa contohnya? Penyakit gula. Buat dia bahaya untuk makanan yang mengandung gula. Tapi buat yang nggak kena gula ya biasa saja. Sehingga bisa jadi itu makanan halal terlarang buat orang lain dan tidak terlarang buat sebagian orang lain. Ya, dokter udah bilang, Bu, Pak, ini gula udah 600 tuh, jangan macam-macam dah. Ya, hindari tuh. Dia makan gula juga, dia masuk kategori doror, sengaja menceburkan diri dalam doror, ini terlarang. Yang haram bukan gulanya, gula tetap halal, tapi sikap dia menjerumuskan dalam kerusakan itu. Istri di rumah udah rewel banget, udah bang, jangan macam-macam dah, jangan jeroan mulu, ya. Tapi begitu di kantor, mumpung istri nggak ngelihat, karena polisi di rumah istri kata dia, langsung dia makan jeroan, soto babat, soto betawi. Sampai di rumah baru ngeluh, pegel-pegel lehernya, palanya, ininya. Istrinya bilang, ini pasti makan jeroan nih. Yang haram bukan jeroannya. Jumhur mengatakan jeroan boleh, kecuali Hanafi yang mengatakan makruh. Yang haram adalah sikap dia, udah tahu itu makanan berbahaya buat kondisi tubuhnya.